Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu perkembangan sejarah teori tektonik lempeng. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, geolog berasumsi bahwa kenampakan utama bumi berkedudukan tetap. Kebanyakan kenampakan geologis seperti pegunungan bisa dijelaskan dengan pergerakan vertikal kerak, seperti dijelaskan dalam teori geosyncline. Sejak tahun 1596 telah diamati bahwa pantai Samudra Atlantik yang berhadapan-hadapan antara benua Afrika dan Eropa dengan Amerika Utara dan Amerika Selatan memiliki kemiripan bentuk dan tampaknya pernah menjadi satu. Materi yang kedua yaitu lempeng tektonik dan dampaknya. Lempeng tektonik adalah sebuah teori besar dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberikan penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan secara alami oleh litosfer bumi. Teori ini telah mencakup sekaligus menggantikan teori-teori pergeseran benua yang lebih dahulu dikemukakan pada paruh pertama pada abad ke-20 dan konsep Sea floor spreading yang dikembangkan pada tahun 1960-an. Dan dampaknya lempeng tektonik pada bumi. Poin pertama, dampak positif tektonisme. Terbentuknya muka bumi yaitu benua, pegunungan, perbukitan, lembah hingga palung, serta munculnya berbagai mineral dari dalam bumi. Fitur di muka bumi seperti benua, pegunungan, perbukitan, lembah muncul akibat pergerakan lempeng tektonik. Pegunungan muncul karena lipatan lempeng yang bertemukan dan palung muncul karena subsidi lempeng di bawah lempeng dan di bawah lempeng lainnya. Ketika bertemu di lautan, tampak tektonisme tidak bisa muncul fitur muka bumi ini. Contoh paling dramatis adalah terbentuknya pegunungan Himalaya akibat tabrakan lempeng India yang bertemu dengan lempeng Eurasia. Poin kedua, dampak negatif tektonisme. Timbulnya bencana gempa bumi, longsor, dan tsunami. Longsor terjadi ketika lempeng bergerak pada daerah yang tanahnya tidak stabil. Materi yang ketiga, bagaimana lempeng bumi bekerja. Yang pertama, lapisan kerak bumi yang bergerak dan bisa terlihat dengan fenomena gempa bumi di permukaan bumi. Selain gempa bumi juga ada fenomena gunung berapi yang aktif mengeluarkan lava dan gas. Yang kedua, lapisan bumi ini bermacam-macam dan terdiri dari lapisan yang memiliki karakteristik yang berbeda juga. Lapisan mantel bumi atau astenosfer memiliki ciri yaitu terjadi pelepasan gelombang panas yang bisa berakibat pada pergerakan lempeng tektonik. Lapisan litosfer dan memiliki kepadatan lebih menyebabkan terjadinya penyusupan ke zona subsidi. Semakin tebal maka hunjaman juga semakin kuat. Di sisi lain, astenosfer juga sifatnya masih sama. Yang keempat, batas lempeng divergen. Batas ini merupakan wilayah titik lempeng yang saling berjauhan karena adanya magma yang mendesak keluar. Kondisi terjadi adalah kerak bumi semakin melebar dan akan memicu terbentuknya samudra baru dan mid-ocean rise atau punggung laut. Contohnya adalah patahan besar Afrika dan pematang Samudra Atlantik. Yang kelima, batas lempeng divergen benua. Batas lempeng divergen juga dijumpai di benua seperti Rift Valley yang ditemukan di Afrika Timur di Kenya. Rift Valley tersebut sampai sekarang terus bergerak saling menjauh sehingga lama-lama Afrika akan terbelah dua. Perlu diingat bahwa pergerakan lempeng saling menjauh ini sangat lambat sekali atau dalam hitungan beberapa sentimeter per tahun. Suatu saat nanti atau sekitar 1.000.000 tahun dari sekarang, kawasan Rift Valley tersebut akan dimasuki jadi lautan yang nyambung dengan Laut Merah. Yang keenam, batas lempeng divergen pada lautan. Batas lempeng divergen atau lempeng yang saling menjauh merupakan rekahan yang sangat besar di mana kedua arah lempeng saling bergerak menjauh.
Yang ketujuh, proses batas transform adalah batas antar lempeng yang terbentuk jika dua buah lempeng tektonik saling berpapasan dan bergesekan secara horizontal satu sama lain dengan arah menyamping dan berlawanan. Zona rekahan yang membentuk batas lempeng transform dikenal sebagai sisa transform. Pada batas transform, litosfer tidak tercipta atau dihancurkan. Batas lempeng ini terbentuk di sepanjang pemekaran samudra, umumnya terbentuk di dasar laut, tetapi juga ada yang di daratan, di kerak samudra dan kerak benua. Yang kedelapan, batas transform pada benua. Pada batas transform, litosfer tidak tercipta atau dihancurkan. Batas lempeng ini terbentuk di sepanjang zona pemekaran samudra, umumnya terbentuk di dasar laut, tetapi juga ada yang di daratan, di kerak samudra dan kerak benua. Yang kesembilan, batas transform pada lautan. Pada batas transform, litosfer tidak tercipta atau dihancurkan. Batas lempeng ini terbentuk di sepanjang zona pemekaran samudra, umumnya terbentuk di dasar laut, tetapi juga ada yang di daratan, di kerak samudra dan kerak benua. Fenomena yang muncul di batas ini antara lain sesar dan pegunungan barisan. Gerakan ini sejajar dan tidak tegak lurus serta relatif ke sisi kiri dan kanan, di mana menghasilkan sesar mendatar jenis trickle slip fault. Bantuan yang melapisi batas akan hancur saat lempeng bergesekan, menciptakan lembah sesar linear atau grand bawah laut. Yang ke-10, proses batas konvergen adalah batas antara lempeng yang terbentuk jika dua buah lempeng tektonik saling berpapasan dan bergesekan secara horizontal satu sama lain, daerah arah menyamping dan berlawanan. Zona rekahan yang membentuk batas lempeng transform dikenal sebagai sisa transform. Pada batas transform, litosfer tidak tercipta atau dihancurkan. Yang ke-11, variasi berbagai batas konvergen. Batas konvergen ialah batas lempeng yang saling mendekat dan menyebabkan tumbukan di mana salah satu dari lempeng akan mengalami penunjaman ke bawah lempeng yang lain masuk ke selubung. Baiklah, sekian dan terima kasih. Selebihnya mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.